presentasi SNASTEP, di mana judulnya yaitu Pengaruh Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Pendidikan Islam Anak Usia Dini oleh Juni Warmansyah, Nur Adaha Karim, Adam Modinillah, Nia Daniati. ID artikel 051. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Win Mahmud Yunus Batu Sangkar, Indonesia. Adapun latar belakang masalah yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk dasar perkembangan anak serta pengenalan kurikulum Merdeka Belajar sebagai inovasi dalam pendidikan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam anak usia dini, di mana fase awal kehidupan anak adalah periode yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kemampuan dan karakter mereka di masa depan, dan bahwa pendidikan anak usia dini dapat memiliki dampak positif jangka panjang. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar mempengaruhi pendidikan Islam anak usia dini. Yang kedua, apakah kurikulum Merdeka Belajar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan Islam anak usia dini? Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum Merdeka Belajar mempengaruhi pendidikan Islam anak usia dini. Yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kurikulum Merdeka Belajar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan Islam anak usia dini. Landasan teori. Yang pertama, pentingnya pendidikan anak usia dini. Teori perkembangan anak seperti yang diajarkan oleh para ahli seperti Jean Piaget dan Erik Erikson menekankan pentingnya periode awal kehidupan dalam membentuk dasar perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini didasarkan pada pemahaman ini. Yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar. Landasan teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan harus inklusif, adaptif, dan relevan. Teori pendidikan dan pembelajaran termasuk teori konstruktivisme dan andragogi pendidikan orang dewasa dapat mendukung konsep ini. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar yang mengedepankan peran aktif peserta didik, teori-teori pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran mandiri dapat menjadi landasan teori yang relevan. Yang keempat, teori perubahan paradigma pendidikan. Artikel juga merujuk pada perubahan paradigma dalam pendidikan Indonesia yang mungkin didasari oleh pandangan teoritis tentang perubahan dalam sistem pendidikan. Penelitian relevan. Asfarina dan Sujarwo dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Pendidikan Anak Usia Dini. Metode penelitian ada 4. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. Yang kedua, tempat penelitian Taman Kanak-kanak Nurul Hidayah Bukit Tamasu. Yang ketiga, sumber data, data primer, dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner yang diberikan kepada guru dan orang tua. Teknik analisis data, ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan, penerapan kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan Islam anak usia dini memiliki dampak positif yang signifikan. Anak-anak yang mendapat pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar mengalami peningkatan dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam, pemahaman tentang agama,
dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, guru juga melaporkan peningkatan dalam efektivitas pengajaran dan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, relevan, dan adaptif. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam anak usia dini dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik dalam menghadapi tantangan zaman modern. Terima kasih.